wabarakatuh. Saya Rizky Aranti dari kelas 10 IPA 3. Di sini saya akan menjelaskan kembali materi tentang recontext. Dalam mempelajari jenis-jenis tag dalam bahasa Inggris, kita semua mengetahui bahwa bentuk tag memiliki bentuk yang beragam, dimulai dari tag narasi, tag deskripsi, tag recon, hingga tag anekdot. Dari sekian banyak tag yang bisa kita pelajari dalam tulisan kali ini akan mempelajari lebih berfokus kepada tag recon atau recon tag dalam bahasa Inggris. Recon tag merupakan salah satu jenis tag dalam belajar bahasa Inggris yang memiliki fungsi untuk menceritakan kembali kejadian atau pengalaman yang terjadi di masa lalu. Tag ini bertujuan untuk memberikan informasi atau menghibur pembaca untuk membaca tulisan ini. Recon tag memiliki beberapa macam jenis tag yang bisa digunakan untuk Anda menulis, disesuaikan dengan tujuan dari tulisan itu sendiri. Recon text is tag which tell about something happened in the past. Jadi, recon text adalah tag yang menceritakan kejadian di masa lampau, baik kejadian menyenangkan maupun kejadian tidak menyenangkan. Contoh kejadian yang menyenangkan misalnya libur bersama keluarga, bermain ke tempat wisata bersama teman-teman, atau piknik. Contoh kejadian yang tidak menyenangkan misalnya waktu kecil kita jatuh dari sepeda. Kejadian di masa lampau itulah yang diceritakan kembali disebut recon text. Ada beberapa tipe dalam recon text. Yang pertama, personal recons. Personal recons adalah tag yang menceritakan pengalaman pribadi penulis. Contohnya misalkan, vacation in Bali bersama keluarga maupun teman, trip to the zoo, dan bahkan pengalaman menonton movie in theater. Yang kedua, factual recons. Factual recons adalah tag yang menyajikan peristiwa yang benar-benar terjadi. Contohnya seperti kecelakaan pesawat terbang, kereta api, maupun di lalu lintas. Nah, itu semua diceritakan dalam recon text. Yang ketiga adalah biotropical records. Biotropical records adalah tag yang menceritakan kisah hidup seseorang dalam bentuk biografi. Contohnya adalah geografi dari Ki Hajar Dewantara. Jadi, geografi yang biasa kita lihat atau kita dengar itu berasal dari recon text. Dan yang keempat adalah imaginative recons. Imaginative recons adalah tag yang menyajikan cerita imajinatif yang berdasarkan kejadian nyata. Contohnya misalkan kamu bermimpi dan mimpi kamu ceritakan, dan itu termasuk bentuk dari imaginative recons. Selanjutnya adalah purpose atau tujuan dari penulisan recon text. Jika dalam tag terdapat kata seperti why is the tag written, the tag is written for, what is the purpose, what is the social function, what is the written intention, berarti kata-kata seperti read, written for, purpose, social function, intention, berarti dalam tag tersebut menanyakan tujuan. Tujuan recon text yang pertama, untuk menge-share pengalaman-pengalaman yang unik. Yang kedua, untuk menceritakan kembali kejadian di masa lampau. Yang ketiga, memberikan informasi dalam kejadian-kejadian tertentu. Dan yang keempat adalah untuk membuat pembaca belajar sesuatu. Jadi, jika dalam tag ada pertanyaan seperti yang saya sebutkan tadi, misalnya seperti why is the tag written, jadi kamu tinggal pilih jawaban yang saya sebutkan tentang tujuan recon text seperti share experience, retell, to give information about an incident, atau to make the reader learn something. Selanjutnya akan membahas generic struktur recon text. Yang pertama, orientation. Orientation atau pengenalan informasi tentang siapa, di mana, dan kapan peristiwa itu terjadi. Contohnya dalam tag jika ada kata last month, Sinta and friend to go beach. Jadi penjelasannya di mana beach pantai, dan siapa Sinta and friends, dan kapan last month. Biasanya orientation berada di paragraf pertama, yaitu pembuka. Yang kedua adalah events. Events adalah rangkaian peristiwa yang ada di dalam suatu cerita. Misalkan, kalian liburan bersama teman-teman kalian.
yang kalian lakukan, misalnya makan-makan, ngobrol, berbincang-bincang, bermain air, dan sebagainya. Nah, kegiatan-kegiatan itulah yang berurutan yang disebut events. Yang ketiga adalah reorientation. Biasanya di dalam ini berisi tentang kesan-kesan yang terjadi dalam suatu peristiwa yang Anda alami. Nah, misalkan contoh di reorientation ini adalah jika kalian sudah berliburan, kalian merasa senang, they were very happy, dan reorientation ini bersifat opsional, bisa ada dan juga bisa tidak. Selanjutnya, kita akan ke language features atau tata bahasanya. Recontact menggunakan kalimat past tense. Contohnya, I went to Bali last week. Went verb to. I spent my holiday in Bandung. We were very happy. Jadi, dia menggunakan kata kerja di masa lampau. Dalam recontact pasti menggunakan adverb of time seperti last week, 2 years ago, 5 months ago. Nah, itu jelas menggunakan semuanya keterangan waktu. Ketiga, pasti action verb atau kata kerja seperti played, works, both. Yang keempat, conjunction atau kata penghubung seperti after that, then, next, dan lain-lainnya. Biasanya kan kita ketika melakukan kegiatan, biasanya ada kata-kata setelah itu, setelah ini, next. Nah, itulah dalam language features. Di sini saya akan membaca contoh recontext yang judulnya holiday. 1. Orientation. I spent my last summer holiday in Seoul, South Korea. I went there with my friend. Aku pergi ke Seoul, Korea Selatan untuk menghabiskan liburan musim panasku. Aku pergi ke sana bersama teman-temanku. Di sini ada penjelasan kapan, di mana, dan siapa. Inilah yang dimaksud dari orientation. Yang kedua, event. Hari pertama, aku sampai di bandara sekitar jam 7 pagi setelah 6 jam penerbangan. Lalu aku ke Seoul dengan kereta dan check-in di hotel yang telah aku pesan. Aku memutuskan untuk beristirahat sebentar. Malamnya, aku pergi ke Hongdae, daerah terkenal di Korea Selatan. Aku makan makanan khas Korea. Keesokan harinya, aku mengunjungi istana Gyeongbokgung dan Museum Nasional. Aku juga belajar cara membuat kimchi dan menikmati pemandangan Seoul dari Seoul Tower. Aku kembali ke hotel jam 10 malam dan langsung tidur. Di event ini, dia menjelaskan rangkaian peristiwa dia saat liburan. Ini termasuk event dalam recontext. Yang terakhir, reorientation. Hari terakhir aku habiskan di Maidong dan membeli beberapa barang dan oleh-oleh untuk keluarga dan teman-temanku. Aku juga makan jajanan di sana. Aku berangkat ke bandara pukul 3 sore karena penerbanganku pukul 5 sore. Aku mendapat pengalaman yang menyenangkan di Korea Selatan dan kenangan indah bersama teman-temanku. Pergi ke Korea Selatan merupakan pengalaman yang sangat menyenangkan. Di reorientation ini menjelaskan kesan dalam peristiwa dia berliburan, yang termasuk recontext. Itulah sekian tentang presentasi saya recontext. Jika ada kata yang salah mohon dimaafkan.